adik-adik semuanya. Kali ini kakak akan membahas mengenai soal fisika. Ada 2 soal nih. Mari kita bahas soal yang pertama dulu ya. Mari kita saksikan. Mari kita bahas soal yang pertama. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1, yaitu yang ini, melalui sebuah katrol bermassa M. Koefisien gesek antara permukaan meja adalah K. Berarti di sini sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol. Berarti katrol ini bergerak secara berputar. Massa tali dapat kita abaikan. Katrol berbentuk cincin homogen. Ini seperti silinder pejal. Energi katrol M setelah sistem bergerak selama T adalah, dari sini kita akan bahas secara bersama-sama. Diketahui massa 1 sama dengan M1, massa katrol sama dengan M, massa 2 sama dengan M2, koefisien geseknya sama dengan K. Di sini diketahui katrol berbentuk cincin homogen. Tadi sudah kakak sebutkan bahwa cincin homogen itu berbentuk seperti silinder pejal. Maka rumusnya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah energi katrol atau kita lambangkan dengan EK. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus menggambar diagram-diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Untuk massa M1 memiliki gaya normal yang arahnya ke atas dan tegak lurus dengan permukaan meja. Berikutnya, di M1 ini ada yang kita sebut dengan gaya berat. Gaya berat ini arahnya selalu menuju ke bawah, sebesar W1. Lalu, pada massa kedua ada gaya berat yang arahnya juga ke arah bawah. Berikutnya, sebuah katrol itu digerakkan dengan menggunakan tali, yaitu di sini ada T1. Lalu ada T2. Nah, di antara massa dengan meja ini ada sebuah gaya gesek. Atau FG. Pada massa yang pertama ini bekerja dua buah gaya, yaitu ada gaya tali dan gaya gesek. Dan dapat kita rumuskan dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M ini merupakan massanya, A ini merupakan percepatannya. Nah, arah dari massa ini bergerak ke arah kanan. Berarti apabila gaya tersebut bergeraknya searah dengan gerakan bernilai positif. Sedangkan untuk yang bekerja berlawanan arah, maka gaya arahnya adalah berlawanan. Di sini untuk besar dari T1 itu adalah positif karena dia akan bergerak ke arah kanan searah dengan arah gerak benda. Untuk FG-nya ini bernilai negatif karena dia berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu dapat kita tuliskan menjadi T1 dikurang FG sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 dikali A, min FG kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus FG. T1 sama dengan M1 dikali A ditambah FG ini kan merupakan gaya gesek. Rumus dari gaya gesek adalah koefisien gaya gesek dikali dengan N. Maka di sini nu dikali N. Jadi untuk besar T1 sama dengan M1 dikali A ditambah K dikali M1 dikali G. Berikutnya kita akan meninjau massa yang kedua, yaitu di sini bekerja sebuah gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya tali yang arahnya ke atas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila gerak benda tersebut searah dengan arah geraknya bernilai positif dan apabila berlawanan bernilai negatif. Seperti ini, untuk yang karena ini ke arah ke bawah, maka W ini bernilai positif karena dia searah. Sedangkan untuk T2 ini bernilai negatif karena dia berlawanan arah. Maka kita juga merumuskannya dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ya, sigma F-nya sama yaitu W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan W2 dikurang M2 dikali A, maka T2 sama dengan M2 dikali G dikurang M2 dikali A. Di sini kita telah menemukan persamaan 1 untuk tegangan tali 1 dan persamaan 2 untuk tegangan tali yang kedua.
Nah, kan tadi kita telah meninjau masanya dari kedua benda tersebut. Sekarang kita ingin meninjau nih dari katrolnya ini sendiri. Nah, pada katrol ini bekerja sebuah gaya torsi atau momen gaya. Kita rumuskan dengan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sigma tau atau momen gaya itu dirumuskan dengan F dikali R. Pada soal ini, F-nya itu adalah T2 dikurang T1. Karena T2 di sini itu lebih besar, sehingga nanti arah geraknya itu akan seperti ini. Jadi dapat kita tuliskan dengan T2 dikurang T1 dikali R sama dengan I. I di sini merupakan rumus inersia dari silinder pejal, yaitu 1/2 mR kuadrat dikali A per R. T2 kali R sama dengan T2R dikurang T1 kali R sama dengan T1R sama dengan mR kuadrat dikali A, jadi mR kuadrat A per 2R sama dengan yaitu 2R. Jadi T2 dikurang T1 sama dengan setengah M dikali. Setelah kita menemukan rumusan dari tinjauan katrol ini, kita masukkan persamaan yang telah kita dapat ini ke persamaan yang tinjauan katrol, yaitu T2 dikurang T1 sama dengan setengah dikali M dikali A. T2 ini adalah yang ini, yaitu M2G dikurang M2A dikurang buka kurung M1 dikali A ditambah K dikali M1G dikurung sama dengan setengah MA. Maka dari rumusan tinjauan katrol ini kita dapat menentukan besar percepatan masanya, yaitu A sama dengan G dikali M2 min K dikali M1 per setengah M ditambah M2 ditambah M1. Kedua yaitu menentukan kecepatan sistem setelah T atau setelah sistem itu bergerak. Rumusnya adalah V sama dengan V0 ditambah AT. Karena disebutkan bahwa sistem ini bergerak dari keadaan diam, maka V0 di sini itu bernilainya adalah 0. Jadi V sama dengan G dikali M2 min K dikali M1 per setengah M ditambah M2 ditambah M1 dikali dengan T. Jadi kecepatan sistem setelah T yaitu V sama dengan M2 dikurang K dikali M1 per setengah M tambah M2 ditambah M1 dikali G dikali T. Setelah kita mendapatkan kecepatannya, kita baru dapat menentukan energi katrolnya. Nah, rumusnya adalah energi katrol sama dengan setengah dikali inersia dikali omega kuadrat. Sama dengan setengah, inersianya adalah setengah dikali M kali R kuadrat, omeganya adalah V kuadrat per R kuadrat sama dengan MR kuadrat dikali V kuadrat per 4R kuadrat. Energi katrolnya adalah EK sama dengan 1/4 mg kuadrat T kuadrat dikali M2 dikurang K dikali M1 per setengah M ditambah M2 ditambah M1 kuadrat. Nah, seperti itulah pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kakak akan membahas mengenai contoh soal yang nomor 2, yaitu diketahui massa inti atom natrium sebesar 22,99 satuan massa atom jika massa protonnya 1,0078 satuan massa atom dan massa neutron 1,0086 satuan massa atom. Energi ikatan natriumnya sebesar. Ini diketahui bahwa nomor masanya adalah 23, yaitu A sama dengan 23. Berikutnya adalah nomor atom, yaitu 11, yaitu di sini 11. Massa natriumnya sama dengan 22,99 satuan massa atom. Massa protonnya sama dengan 1,0078 satuan massa atom. Massa neutronnya sama dengan 1,0086 satuan massa atom. Nah, yang ditanyakan adalah energi ikat natrium, yaitu EI-nya. Untuk mencari besar energi ikat natriumnya dirumuskan dengan EI sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Delta M di sini merupakan defek massa atau susut massa. Apa itu defek massa? Defek massa adalah penyusutan massa karena massa inti lebih kecil dari jumlah massa nukleon pembentuknya. Nah, itulah definisi dari defek massa atau susut massa. Hingga energi ikat ini kita harus mencari dulu nih defek massanya itu berapa. Defek massa ini dirumuskan dengan delta M sama dengan buka kurung Z dikali
MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang massa atomnya. Nomor atom ini bernilai 11. Lalu massa protonnya itu bernilai 1,0078 SMA. Ditambah A-nya berapa nih? A-nya 23. Lalu Z-nya adalah 11 dikurang 11. Lalu kita kali dengan massa dari Newton, massa dari neutron. Massa neutronnya adalah 1,0086 satuan massa atom. Lalu kita kurangkan dengan massa dari si inti atom natrium itu, yaitu sebesar 22,99 SMA, sehingga kita mendapatkan besar dari defek massa atau susut massanya adalah 0,199 satuan massa atom. Nah, kita kan sudah menemukan defek massa nih, baru kita masukkan ke dalam rumus energi ikat intinya. Itu SEI sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt sama dengan delta M-nya adalah yang ini, yaitu sebesar 0,199 SMA dikali 931,5 mega elektron volt. Sehingga besar dari energi ikat inti natrium sebesar 185,3685 mega elektron volt. Gimana nih, kira-kira kalian sudah paham atau belum? Jika ada yang masih kurang paham, boleh kalian lebih cermati lagi penjelasan kakak di awal-awal tadi ya. Sekian video kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.